Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Nawawi. Saya mahasiswa Sistem Informasi jurusan Informatika Fakultas Teknik Universitas Trunojoyo Madura. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang COVID 2019. Supaya lebih meningkat waktu, mari kita langsung saja mulai pada modul 1. Pada modul 1 akan menerangkan tentang pendahuluan kerangka COVID 2019 beserta metodologinya. Yang pertama, kita akan mulai dari pengertian COVID 2019. COVID 2019 adalah framework yang dikeluarkan oleh ISACA pada tahun 2019 dan merupakan versi perbaikan dari versi sebelumnya. Sedangkan COVID sendiri adalah kerangka kerja tata kelola dan manajemen perusahaan yang ditunjukkan untuk seluruh perusahaan. Kenapa COVID 2019 dibutuhkan? COVID 2019 dibutuhkan untuk menciptakan value. Yang pertama adalah realisasi manfaat teknologi informasi. Yang kedua, optimisasi risiko. Yang ketiga, optimisasi sumber daya teknologi informasi. Prinsip sistem tata kelola COVID 2019 terdiri dari 6 prinsip. Yang pertama berdasarkan nilai stakeholder, yang kedua pendekatan yang menyeluruh, yang ketiga sistem tata kelola yang dinamis, yang keempat perbedaan tata kelola dari manajemen, yang kelima disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan, yang keenam sistem tata kelola end-to-end. Prinsip kerangka kerja tata kelola COVID 2019 terdapat 3 prinsip. Yang pertama, berdasarkan model konseptual. Yang kedua, terbuka dan fleksibel. Yang ketiga, diselaraskan dengan standar utama. Gambaran umum COVID, khususnya COVID 2019 dapat dilihat pada gambar berikut. Pada gambar ini bisa dilihat bahwasannya COVID 2019 merupakan kumpulan proses, yang mana kumpulan proses tersebut dinamakan COVID Core. Nah, COVID Core tersebut dibagi menjadi 5 domain, dan total keseluruhan prosesnya terdapat 40 buah proses. Karena COVID 2019 ini merupakan perbaikan dari versi sebelumnya, tentunya COVID 2019 ini mendapatkan masukan dari COVID versi 5. Nah, perusahaan nantinya akan memanfaatkan core COVID ini dalam penerapannya. Tentunya untuk menerapkan hal tersebut dibutuhkan desain faktor. Desain faktor tersebut terdiri dari 7. Bisa dilihat pada gambar tersebut apa saja desain faktornya, dan juga kita harus menentukan fokus areanya terlebih dahulu. Fokus areanya
Di sini bisa dilihat ada 5 fokus area. Tujuan tata kelola dan manajemen. Tujuan tata kelola pada COVID 2019 terdapat satu domain. Pada gambar ini bisa dilihat di atas garis putih, itu merupakan domain tata kelola yang terdiri dari 5 proses. Nah, tujuannya adalah melakukan evaluasi strategis yang diusulkan oleh Divisi Teknologi Informasi, memberikan arahan dan memonitoring. Sedangkan untuk tujuan manajemen terdapat 4 domain yang berada pada bawah garis putih. Nah, untuk tujuannya sendiri yang pertama yaitu perencanaan dan pengorganisasian. Yang kedua, pengadaan, pembangunan dan implementasi informasi dan teknologi. Yang ketiga, pemberian layanan dan dukungan informasi teknologi. Yang keempat adalah memonitoring, mengevaluasi, dan memberikan penilaian informasi dan teknologi yang ada pada perusahaan tersebut. Komponen sistem tata kelola pada COVID 2019 terdiri dari 7 komponen. Yang pertama adalah proses, yang kedua adalah struktur organisasi, yang ketiga adalah SDM, keterampilan dan kompetensi, yang keempat adalah informasi, yang kelima adalah prinsip, kebijakan dan prosedur, yang keenam adalah budaya, etika dan perilaku. Yang ketujuh adalah layanan, infrastruktur, dan aplikasi. Pada diagram ini atau pada gambar ini menunjukkan tujuan tata kelola dan manajemen yang sesungguhnya secara umum, yaitu yang pertama, kebutuhan pemangku kepentingan harus ditransformasikan pada strategi perusahaan yang dapat ditindaklanjuti. Dan seterusnya, rangkaian sasaran akan mendukung tujuan perusahaan yang berupa faktor desain utama untuk sistem tata kelola. Hal ini mendukung penentuan prioritas tujuan manajemen berdasarkan tujuan perusahaan. Selanjutnya, tujuan perusahaan akan diselaraskan dengan tujuan teknologi informasi, sehingga akan menghasilkan tujuan tata kelola dan tujuan manajemen. Modul 2. Modul 2 akan membahas tentang performance management. Fungsi performance management terdapat 2 fungsi, yaitu untuk menentukan nilai capability level dan untuk menentukan nilai maturity level. COVID Performance Management atau bisa disingkat dengan CPM. Untuk memahami capability level bisa kita lihat pada gambar di sini. Pada gambar ini dapat kita lihat bahwasanya ada 2 baris.
Baris yang pertama adalah proses tata kelola dan manajemen. Sedangkan baris kedua proses di luar tata kelola dan manajemen. Sedangkan kolomnya ada 3. Kolom pertama yaitu COVID-5, yang mana dalam hal penilaian capability-nya menggunakan ISO 15504 dan sekarang telah diganti pada ISO 33000. Nah, dalam COVID-5 capability hanya ada pada proses saja, yakni manajemen dan tata kelola dan manajemen. Sedangkan di luar tata kelola dan manajemen, dia tidak ada penilaian capability-nya. Begitupun dengan CMMI. Pada kolom kedua, CMMI versi 2.0, penilaian capability-nya hanya pada proses tata kelola dan manajemen saja. Sedangkan di luar tata kelola dan manajemen, dia tidak ada penilaian capability-nya. Tapi pada CMMI ini terdapat maturity level. Sedangkan kolom ketiga berisi tentang berisi COVID update, yaitu COVID 2019. Pada COVID 2019, capability terdapat pada 2 baris, yakni baris pertama ada capability-nya pada proses tata kelola dan manajemennya, dan pada proses di luar tata kelola dan manajemen juga ada penilaian capability-nya, dan ditambah penilaian maturity-nya. Proses capability levels. Proses capability levels ada 5 levels, dihitung dari 0. Yang pertama atau level 0 yaitu kurangnya kapabilitas dasar, pendekatan yang tidak lengkap untuk menangani tujuan tata kelola dan tujuan manajemen, mungkin memenuhi atau tidak memenuhi maksud praktik proses. Level 1, proses kurang lebih mencapai tujuannya melalui penerapan serangkaian kegiatan yang tidak lengkap, yang dapat dikategorikan sebagai awal atau intuitif, tidak terorganisir maksudnya. Yang level 2, proses mencapai tujuannya melalui penerapan serangkaian kegiatan dasar yang lengkap dan dapat dikategorikan sebagai beroperasi. Level 3, proses mencapai tujuannya dengan cara yang jauh lebih terorganisir, menggunakan aset organisasi. Proses biasanya didefinisikan dengan baik. Level yang keempat, proses mencapai tujuannya didefinisikan dengan baik dan kinerjanya dapat diukur secara kuantitatif. Level yang kelima, proses mencapai tujuannya didefinisikan dengan baik, kinerjanya diukur untuk meningkatkan kinerja dan diperbaiki berkelanjutan dilakukan.
Fokus area maturity level. Fokus area maturity level juga ada 5 level. Sama dengan sebelumnya, level ini dihitung dari angka 0. Level 0 adalah tingkatan belum lengkap atau incomplete. Karakteristiknya, pekerjaan dapat diselaraskan atau tidak dapat diselaraskan untuk mencapai tujuan tata kelola dan tujuan manajemen di area fokus. Sedangkan level 1, tingkat rintisan atau inisial. Karakteristiknya, pekerjaan dapat diselesaikan tetapi di keseluruhan tujuan dan maksud dari area fokus belum tercapai. Sedangkan yang level 2, tingkat terkelola. Karakteristiknya, perencanaan dan pengukuran kinerja berlangsung meskipun belum secara standar. Sedangkan yang level 3, terstandarisasi. Karakteristiknya, standar organisasi menyediakan panduan di seluruh organisasi. Yang level 4, terukur. Karakteristiknya, organisasi berbasis data dengan peningkatan kinerja kuantitatif. Sedangkan yang level 5, optimum. Karakteristiknya, organisasi berfokus pada perbaikan berkelanjutan. Modul 3. Pada modul 3 ini akan menjelaskan tentang desain guide. Apa desain guide itu? Desain guide adalah langkah-langkah untuk menentukan proses yang akan diprioritaskan dalam tata kelola teknologi informasi. Tahapan desain guide COVID 2019. Pada tahapan COVID 2019 terdapat 4 tahap. Tahap yang pertama, mengetahui kondisi dan strategi perusahaan. Sedangkan tahap kedua, mengetahui ruang lingkup awal sistem tata kelola. Yang ketiga, memperbaiki ruang lingkup sistem tata kelola. Dan yang keempat, hasil desain sistem tata kelola. Proses pertama terdiri dari 4 langkah, yaitu langkah yang pertama pada proses pertama adalah memahami strategi perusahaan. Langkah kedua adalah memahami tujuan perusahaan. Langkah ketiga adalah memahami profil risiko. Dan langkah yang keempat adalah memahami isu terkait teknologi informasi saat ini. Pada tahap kedua, terdapat 4 langkah. Langkah pertama, perhatikan strategi perusahaan. Langkah kedua, memperhatikan tujuan perusahaan. Langkah ketiga,
memperhatikan profil risiko perusahaan. Langkah keempat, memperhatikan isu terkait teknologi informasi saat ini. Pada tahapan yang ketiga, terdapat 7 langkah. Yang pertama adalah memperhatikan landscape ancaman. Yang kedua, memperhatikan keharusan kepatuhan. Yang ketiga, memperhatikan peran teknologi informasi. Yang keempat, memperhatikan model sumber. Yang kelima, memperhatikan metode implementasi teknologi informasi. Yang keenam, memperhatikan strategi adopsi teknologi informasi. Yang ketujuh, memperhatikan ukuran perusahaan. Sedangkan pada proses atau tahapan yang nomor 4 terdapat 2 langkah, yaitu menyelesaikan konflik prioritas, dan yang nomor 2 menyimpulkan desain sistem tata kelola. Desain faktor COVID-19. Apa itu desain faktor? Desain faktor adalah faktor-faktor yang mempengaruhi desain sistem tata kelola teknologi informasi perusahaan. Desain faktor pada COVID-19 terdapat 11 faktor. Faktor yang pertama adalah strategi organisasi. Faktor yang kedua, tujuan organisasi. Faktor yang ketiga, profil resiko. Faktor yang keempat, masalah terkait informasi dan teknologi. Faktor yang kelima adalah landscape ancaman. Faktor yang keenam, keharusan kepatuhan. Faktor yang ketujuh, penerapan teknologi informasi. Faktor yang kedelapan adalah model penyediaan teknologi informasi. Faktor yang kesembilan adalah metode implementasi teknologi informasi. Faktor yang ke-10 adalah strategi adopsi teknologi. Faktor yang ke-11 adalah besar organisasi. Kenapa desain faktor dibutuhkan? Karena desain faktor akan memberikan dampak pada 3 hal. Yang pertama adalah prioritas tujuan manajemen dan target capability level. Yang kedua adalah komponen variation. Yang ketiga adalah specific focus area. Modul 4. Modul 4 akan membahas tentang membuat kuesioner survei capability level COVID-19 dengan Google Form. Tahap pelaksanaan survei. Tahap pertama, kita harus menentukan alur surveinya terlebih dahulu. Contoh di sini adalah tahap pelaksanaan survei pada IDM 01, di mana
responden akan disuruh mengisi data pada kuesioner capability level 1. Apabila sudah memenuhi kelas pertama level 1, akan dilanjut kepada level 2 dan seterusnya. Apabila survei level pertama tidak dipenuhi, survei tidak akan dilanjutkan dan akan selesai. Berikut adalah contoh survei IDM 01, yang mana pada dokumen survei tersebut terdapat judul kuesioner. Di bawahnya terdapat deskripsi kuesioner, dan di bawahnya lagi terdapat identitas responden. Setelah itu, baru ke pertanyaan yang berkaitan dengan IDM 01. Untuk menerapkan survei tersebut pada Google Form, kita tentunya harus membuka Google Form-nya terlebih dahulu, membuat survei baru, dan memasukkan judul kepada judul formulir, memasukkan deskripsi survei kepada Google formulir yang berada di bawah judul formulir. Identitas responden dimasukkan kepada Google Form dengan jenis pertanyaan jawaban singkat sesuai dengan banyaknya pertanyaan yang dibutuhkan dari identitas responden. Langkah selanjutnya memberikan atau meletakkan pengantar pertanyaan pada Google Form sesuai dengan arahan panah yang telah ditentukan. Dan pertanyaan menggunakan pada Google Form menggunakan kisi-kisi pilihan ganda. Langkah selanjutnya adalah memberikan pertanyaan apakah level tersebut sudah mencapai level selanjutnya. Apabila level telah mencapai, akan melanjutkan survei berikutnya. Apabila tidak tercapai, survei akan diselesaikan. Lakukan langkah 2 dan 3 ini sebanyak atau sesuai banyaknya level pada kasus yang diambil. Untuk melihat hasil, kita hanya perlu menekan tab responden pada Google Formulir. Apabila sudah ada yang mengisi formulir tersebut, pada tab responden akan mengeluarkan grafik atau hasil yang telah diinputkan atau yang telah dikirim. Cukup sekian pemaparan review COVID 2019 yang telah disampaikan pada video-video sebelumnya. Kurang lebihnya, saya Ainun Nawawi mohon maaf apabila banyak kekurangan pada video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.